Apa kabar Kompasianers dan teman Ketapels? Saya Kurnia Melia, salah satu admin Ketapels. This is promotional only. Lama sudah ku mencari. Obrolan komunitas kembali menyapa kita semua. Dan tema yang akan kita obrolkan kali ini yaitu mereview film ala Kompasianers. Saya akan mengajak Kompasianers yang fokus menulis di kanal film. Beliau pernah meraih predikat sebagai The Best Pacific Inters Kompasianival tahun 2019. Dan nominasinya adalah Mutia Asani, Anis Hidayati, Yonatan Kristanto, Adika Wirawan. Nah, beliau ini adalah Mas Jonathan Kristanto. Dan pemenangnya adalah Yonatan Kristanto. Halo Mas Jonathan, apa kabar? Salam sehat selalu ya. Halo, kabar baik, admin Ketapels. Bisa nggak sih ceritain bagaimana awal mula Mas Jonathan bisa kenal dan menulis di Kompasiana? Pertama kali mengenal dan bisa menulis di Kompasiana itu di tahun 2011. Waktu itu kalau nggak salah dari harian Kompas sempat ada iklannya tuh Kompasiana. Pada saat itu saya masih kuliah semester awal, seminggu sekali minimal ada menulis di situ gitu, dan isinya waktu itu sih masih macam-macam ya, belum fokus gitu, jadi masih khas anak muda, ada kritikan sosial, ada membahas fenomena sosial dan sebagainya. Kemudian saya menulis pada saat itu sampai di tahun 2013 yang akhirnya sempat vakum lama dan balik lagi menulis di akhir tahun 2017. Lalu bagaimana sih awalnya memutuskan untuk fokus menulis artikel film? Saya balik lagi nulis di Kompasiana tahun 2017 itu. Jadi waktu saya menulis itu awalnya masuk ke rubrik anak muda, dan kemudian saya coba buka-buka lagi tulisan-tulisan lama saya, dan ternyata di rentang 2011 sampai 2013 itu saya sempat membahas banyak soal film. Kebanyakan sih waktu itu film dalam negeri ya. Jadi waktu di 2018 itu akhirnya mencoba buat menulis film, yang memang juga film adalah hobi saya juga sebagai jalan masuk untuk menulis lagi di Kompasiana gitu. Akhirnya dari mulai 1-2 artikel film sampai akhirnya saya memutuskan untuk ya udah difokusin aja deh di film gitu, baik review, membahas fenomena di dunia film gitu, sampai ya macam-macam, pokoknya masih berhubungan dengan film, dan sekarang merambah ke dunia streaming. Bagi teman-teman yang review film, apakah langkah awal yang bisa dilakukan agar mereka itu menulis film bisa enak dibaca lah itu? Yang pertama itu pasti setelah kita menyaksikan filmnya, minimal kita harus tahu dulu apa yang mau kita bahas gitu. Jadi misalnya mau membahas technical filmnya saja, atau mau dikombinasikan dengan pesan tersembunyi yang ada di film itu, atau misalnya mau membahas dari latar belakangi film itu disajikan gitu kan. Nah itu banyak yang bisa disampaikan gitu ketika kita menulis review. Nah setelah kita tahu apa yang mau kita bahas, baru kita harus menyempatkan diri untuk meriset gitu, apa yang mau kita bahas itu gitu. Jadi dalam pengalaman saya memang saya tidak bisa mengatakan bahwa saya juga review saya sudah bagus gitu, tidak. Saya juga masih belajar, saya masih banyak hal yang harus diperbaiki dalam review saya. Tapi setidaknya ketika saya mau membahas sebuah film, reviewnya itu harus memiliki isi, itu yang penting gitu kan. Dan isinya itu apa ya tidak hanya soal teknik gimana film itu berjalan, tapi juga apa sih sebenarnya pesan yang mau disampaikan si film ini gitu. Kita tahu apa yang mau kita bahas, kita yang mau fokuskan, disitulah kita bermain gitu. Dan dari situ mungkin kita bisa riset sedikit-sedikit gitu tentang filmnya, tentang permasalahan di sekitarnya dan lain sebagainya. Itu sih. Ku percaya dan ku yakini murninya nurani. Menarik, jujur nggak punya ramuannya gitu, karena balik lagi ke pembaca sebenarnya gitu kan, yang bisa menilai tulisan kita menarik atau tidak kan sebenarnya dari pembaca itu sendiri gitu. Sementara kalau saya pribadi, saya selalu menekankan jadi diri sendiri gitu. Kita memang boleh melihat viewer yang lain gitu kan, dalam negeri, luar negeri juga bisa kita lihat gitu kan. Tapi yang paling penting sih ya jadi diri sendiri gitu, karena
itu yang membuat tulisan kita berbeda dari yang lain gitu. Karena kalau kita saja tidak bisa menjadi diri sendiri pada saat kita menulis, ya pasti hasilnya akan terasa gitu. Saya pun tidak tahu resep untuk menarik itu seperti apa, karena balik lagi ke pembaca. Kalau pembaca suka dengan gaya tulisan saya, ya berarti dia cocok saya bahas. Tapi ada juga mungkin pembaca yang tidak suka dengan tulisan saya, tapi tulisan teman Kompasianer yang lain, ya begitu juga sebaliknya. Berarti dia lebih menyukai atau lebih cocok dengan gaya bahasa dan gaya penulisan Kompasianer lain. Apa ya, triknya untuk lebih rapi mungkin bisa gitu. Karena yang penting sih, kalau review itu harus benang merahnya dulu harus kita dapetin gitu kan. Kita mulainya juga runut, jangan loncat-loncat. Jadi kalau mau bahas teknik dulu, baru nanti di paragraf menjelang penutup mau bahasan seputar fenomena sosialnya atau pesan-pesan di balik filmnya, itu nggak apa-apa gitu. Tapi asal jangan loncat-loncat, kalau saya sih seperti itu. Bagi penulis film, agar bisa luas wawasannya, perlu nggak sih dibarengi dengan menulis artikel tentang apa gitu? Sebenarnya menulis artikel apapun bisa menambah wawasan ya, karena kan itu melatih cara kita menulis juga gitu. Jadi kalau ada yang suka fiksi ya mungkin bisa tulisan keduanya itu, istilahnya tulisan utamanya mungkin fokusnya ke review, tapi tulisan keduanya tentang fiksi ya nggak apa-apa gitu. Kalau saya pribadi, saya memang sudah fokus di tentang film gitu, baik review, terus penulisan tentang cerita-cerita di dalam industri film itu sendiri dan sebagainya. Tapi saya juga punya jenis tulisan kedua yang biasanya saya tulis itu adalah di seputar teknologi gitu kan, teknologi digital dan lain sebagainya. Tapi itu juga sebenarnya bukan untuk menambah wawasan ya, tapi lebih ke melatih gaya kepenulisan kita aja gitu. Tapi kalau mau dibilang menambah wawasan, sebenarnya bukan dibarengi dengan menulis artikel lain, tapi lebih ke membaca banyak bacaan aja sih gitu. Karena misalnya banyak baca novel, terus baca tulisan-tulisan, berbagai tulisan di internet gitu kan. Jadi setidaknya ada gaya menulis lain yang mungkin membuka pengetahuan baru kita. Kepedulian atau fokus terhadap satu bidang melalui tulisan yang ditayangkan mulai dari pendidikan, lingkungan, kesehatan, teknologi, sampai dengan olahraga. Dan pemenangnya adalah Yonatan Kristanto. Mas Yonatan punya target dalam menulis nggak? Misalnya seminggu beberapa artikel harus tayang atau bagaimana? Misalnya tergantung mood nih, baru nulis. Dari tahun 2018 sampai mungkin 2020 awal, itu saya masih punya target gitu. Seminggu itu minimal 3-4 tulisan gitu. Tapi semakin kesini, apalagi sejak pandemi terus banyak juga kerja juga jadi WFH dan sebagainya. Sekarang udah tidak membuat target lagi gitu, karena seminggu nulis sekali aja sekarang udah luar biasa gitu. Karena kalau mau dilihat di profil saya, itu artikelnya udah jauh lebih sedikit dari yang saya tulis di tahun 2018 sampai 2019 lah. Bukan karena malas nulis, tapi memang karena sudah tidak ditargetkan. Jadi kalau dulu itu mungkin review, saya harus menulis setiap ada film baru atau series baru langsung ditulis gitu kan, biar hype-nya dapat dan sebagainya. Tapi sekarang lebih ke saya rubah lebih ke film dan series apa yang mau saya tulis. Kita rasa film atau series itu menarik, itu yang akan saya tulis. Tapi kalau teman-teman yang mau review film punya target tersendiri gitu kan, misalnya seminggu 2 atau seminggu 3, ya silakan gitu, selagi masih ada waktunya, selagi masih bisa, silakan. Karena saya sendiri ngerasa itu melatih banget. Sebagai penulis tentunya ada rasa kayak moodnya tuh nggak bagus, selalu suntuk, buntu ide. Mas Yonatan punya rahasia nggak bagaimana menyiasati hal itu? Yang ini juga sebenarnya juga sedang saya alami gitu kan. Kadang menulis itu lumayan suntuk karena lagi-lagi kalau dengan gaya menulis saya yang harus meriset lagi dan sebagainya, saya biasanya tuh capeknya di risetnya itu gitu. Jadi kayak sebelum tadinya udah mau nulis, tapi begitu lagi browsing sana browsing sini jadi males gitu kan. Tapi siasatnya sih kalau saya pribadi
justru lebih banyak nonton lagi gitu. Jadi nonton tapi tidak dengan pikiran harus diulas gitu, tidak harus direview gitu. Jadi misalnya dari situ kita bakal nemuin sesuatu yang wah ini menarik banget nih, ternyata bisa buat dibahas nih. Nah itu nanti bakal muncul sendiri gitu. Kita bisa mungkin baca buku yang selama ini belum sempat kita baca. Karena dari situ biasanya ketika kita sudah baca sesuatu, kita habis baca buku, terus kita ngelihat wah gaya penulisannya bagus nih, seperti yang saya bahas sebelumnya, mungkin itu jadi menyemangati kita untuk mencoba menulis gitu. Ku biarkan ku mengikuti suara dalam hati yang selalu membunyikan cinta. Pertama kali saya masuk nominasi itu kalau nggak salah tahun 2018. Itu sebenarnya tahun dimana saya akhirnya aktif banget gitu nulis di Kompasiana. Saya nggak pernah tahu kalau ternyata tulisan saya tuh masuk gitu, karena memang sebenarnya saya kan cuma bahas film yang mungkin teman-teman yang lain pun bisa gitu. Nah dari situ saya pikir sistemnya Kompasiana adalah ketika kita sudah pernah masuk nominasi tidak akan dipilih lagi gitu, tapi ternyata begitu di tahun 2019 nama saya muncul lagi sebagai kandidat gitu. Itu juga saya kaget gitu kan. Saya menang karena memang dipilih konsistensinya menulis film gitu, dan ya bersyukur gitu ternyata bisa memenangi Kompasianival 2019 yang lalu. Lalu ada pesan gak sih untuk Kompasianers yang sedang menemukan bidang passion dalam menulis? Kalau sesuai pengalaman saya sih coba dulu aja semua penulisan gitu, karena waktu saya pertama kali masuk ke Kompasiana itu saya juga mencoba berbagai macam bahasan gitu, sampai akhirnya ketika saya coba nulis film banyak yang tertarik juga sama tulisan saya, banyak yang komen dan sebagainya. Akhirnya saya coba di situ gitu, dan saya rasa itu sih trial and error sih sebenarnya. Cari dulu apa yang sebenarnya kita minati gitu, karena pasti setiap kita tuh punya satu minat, mungkin bisa dulu dimulai dari situ gitu, karena begitu kita udah suka sama itu apa yang kita suka itu dan kita menulisnya udah lancar, sewaktu-waktu kita mau coba nulis di genre yang berbeda, itu bakal mudah sih gitu. Oke, saya rasa sudah cukup obrolan kita. Terima kasih banyak Mas Yonatan atas waktunya. Salam sehat selalu untuk Mas Yonatan dan keluarga. Oke, terima kasih admin Ketapel, sehat selalu juga, sukses, salam Kompasiana. Ya, demikianlah Kompasianers program obrolan komunitas kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk teman-teman Kompasianers lainnya, jangan berhenti berkarya, jangan berhenti menulis, dan selalu tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih juga telah mengikuti program kali ini. Sampai jumpa pada program obrolan komunitas selanjutnya. Terima kasih. Penunjuk jalanku, lentera jiwaku. This is promotional